Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya sebentar, maaf ya, kita yakin nggak bahwa kita akan meninggal? Saya ulang, yakin nggak akan meninggal? Baik, sekarang pertanyaannya, kalau sekiranya meninggal, pindah alam atau tidak? Pindah kan? Makanya diumumkan di Masjid Raya Pondok Indah, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia, telah meninggalkan dunia. Artinya keluar dari sini. Sekarang kita pakai hukum dunia sebentar. Biasanya begini, kalau orang pindah tempat, walaupun ada di satu alam, itu pasti butuh bekal. Dan kadang bekalnya nggak sama. Contoh, nanti Ramadan, setelah itu masuk Idul Fitri. Biasanya ada mudik ya. Mungkin nggak mudik kalau nggak ada bekal. Saya sering perhatikan setiap tahun, orang itu mau mudik kalau ada bekalnya. Masya Allah, cuman motornya bebek, ya. Tapi kan bekalnya ada yang singa, ada yang sapi, ya. Itu ditambah lagi pelepah pisang, kasih dus lagi, kasih tulisan, sayang tunggu aku pulang, gitu kan? Kan dikumpulkan kan? Dan saya pernah tanya, kenapa mas gak pulang? Gak ada bekal pak katanya. Jadi orang mau pindah tempat saja, itu perlu ada bekal. Anda kesini kalau nggak ada bekal nggak mungkin sampai. Sekarang kalau pindah dari Indonesia ke Singapura, sama nggak mata uangnya? Beda. Di Malaysia sama nggak? Semakin jauh ke Saudi, ke Amerika, hukumnya mengatakan setiap pindah tempat pasti bekalnya beda. Jangan pernah kita mengharapkan atau membuat hukum sendiri ketika pindah tempat. Jadi sesama dunia saja tempatnya, bekalnya sudah beda. Sekarang Anda menginginkan pindah alam dari dunia ke kuburan, bekalnya pengen sama, mustahil. Makanya sejak kita meninggalkan dunia, semua paket dunia tanggal di atas, pindah ke bawah, selesai. Nih bajunya ini nggak akan ikut nih, ganti. Ya namanya kafan kan, dan di kafan itu sudah nggak ada kantongnya. Coba dicek tuh, ada kantongnya nggak kan kafan tuh? Nggak ada. Dan ini nggak akan dibawa nih, handphone yang bagus lagi dipakai ngerekam nih, nggak akan ikut. Ah saya mau dipakai aja, ntar kalau malaikat nanya man robuka, nih sudah pernah ikut kajian. Rombongan Ustaz Adi. Ya beda, ini beda alam. Maka yang ikut apanya? Yang ikut tuh hasanahnya, value-nya, nilai kebaikannya. Ini yang kita yakini, ini yang kita imani. Jadi mumpung masih ada kehidupan, perbanyak. Kalau dulu sadar banyak yang salah, sekarang sisanya ganti dengan yang soleh. Kalau sudah diperlihatkan, sekarang kan banyak yang viral di YouTube, dilihat, didengar oleh telinga kita, disimak oleh kita, orang meninggal sedang sholat, orang meninggal setelah menjadi pemulung kebaikan, orang meninggal dalam keadaan baca Quran, diperlihatkan di mata kita. Kok bisa buka YouTube yang keluar di beranda itu? Itu kan hidayah. Jadi kalau sudah ditampakkan di depan mata, ya, didengar oleh kita, terlihat langsung, maka yang disadari salah yang dulu ganti dengan yang soleh sekarang. Kalau tidak kita lakukan, maka rugi kita saat pulang. Ini yang dimaksud surah ke-103. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat, amal saleh. Nah, ini nanti yang dibawa pulang ke sini. Ya, sini. Nah, bagaimana melatih supaya semua kegiatan kita itu jadi soleh? Gimana latihannya? Karena nggak mudah untuk melakukan itu. Belum tentu bangun itu langsung soleh, itu belum tentu. Belum tentu kita makan itu mendapatkan sumber yang benar, dengan cara yang benar. Bagaimana melatihnya? Maka Allah berikan kepada kita waktu-waktu khusus untuk berlatih diri tersambung dengan Allah, yang dengan ketersambungan itu akan menjaga kita di semua keadaan, baik berdiri, jalan, duduk, kerja di kantor, tidur, rebahan. Sekarang banyak kaum rebahaners, ya, tiduran, itu dipastikan kalau tersambung dengan Allah, terkoneksi, semuanya soleh. Karena kalau ingat, ya saya duduk ingat Allah, kalau ingat di pekerjaan ingat Allah, mustahil kita bisa menuliskan sesuatu yang Allah tidak sukai. Tambahin nolnya, ya, bikin paraf, tanda tangan pada proyek yang tidak benar, mustahil. Karena ketika sedang tanda tangan ingat Allah, ya. Nah, dalam bahasa Arab, sesuatu yang tersambung dengan kuat,
sehingga selalu menempel dan sulit terpisahkan. Itu bahasa Arabnya disebut dengan silah, dari wasala yasilu silah. Ibadah yang melatih kita untuk terus tersambung sehingga ingat pada Allah di setiap keadaan, yang dengan ingat itu menjadikan otomatis amal perbuatan kita ingin dipastikan diridhoi dan disukai oleh Allah sehingga berubah menjadi soleh. Ibadah yang melatih kita untuk mendapatkan itu disebut dengan solat namanya. Solat. Makanya solat disebut solat bukan hanya mengandung unsur doa, tapi latihan yang Allah berikan kepada kita untuk mengoneksikan diri kita sehingga dalam semua kegiatan kita ingat Allah. Itu yang dimaksud di Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-103. Ya. Fa'idha qadaitumus salata, maka jika anda telah tuntas mengerjakan salat, fadhkurullah. Ciri orang yang berhasil salatnya adalah dia mampu mengoneksikan dirinya dengan Allah. Makanya kalau sudah selesai salat, kita sudah ingat Allah. Nah, kalau belum ingat Allah, diminta coba ingat lagi. Selesai salat, jangan buru-buru meninggalkan tempat kita salat. Ingat dulu, sambungkan dulu, sehingga saat keluar dari tempat kita salat sudah ingat Allah. Bahasa Arabnya mengingat Allah itu disebut dengan zikir, zikrullah. Karena itu salat disebut dengan zikir. Buka Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Saya nggak akan keluar dari Quran hadis sehingga nggak bisa didebat. Nggak bisa didebat. Anda nggak bisa debat karena ini bukan pikiran, karena ini Quran dan hadis. Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Salat disebut dengan zikir. Zikir itu artinya ingat. Makanya tadi saya katakan di awal, salat itu melatih kita supaya ingat Allah. Karena itu ketika kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belum ingat kita kepada Allah, maka diminta zikir pasca salat. Setelah salat ada zikir kan? Dan zikir pertamanya apa? Hadis Muslim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu yang paling singkat. Kalau mau agak panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kenapa istighfar? Karena kita memohon ampun kepada Allah kalau dalam sholat tadi belum nyambung sama Allah. Karena ada orang yang saat sholat bukan ingat Allah, dia masih ingat dunia. Padahal dari sejak awal sholat sudah diminta buang urusan dunia ke belakang. Makanya kita bertakbir, itu ada kitabnya. Asrarus shalah, nadharat fi ma'anis shalah. Ketika Anda mulai bertakbir, takbir begini, Allahu Akbar. Kenapa mengangkat tangan gini salah satunya? Di antara maknanya, buang urusan dunia ke belakang. Pasrahkan dirimu kepada Allah. Kalau sholatnya ingin khusyuk, jangan bawa urusan dunia ke dalam sholat. Buang. Yang menjadikan seseorang kurang khusyuk begitu takbir, dunia masih dibawa. Lisannya berucap Allahu Akbar, tapi pikirannya motor hu akbar, mobil hu akbar, ya kan? Status tuh belum diupdate hu akbar, ya, miss call belum dibalas hu akbar. Itu bermasalah, sehingga mudah dikerjai setan. Ada setan namanya khanzab di Sunan Abu Daud. Saat seseorang mulai bertakbir, kata Nabi, fayaqulu syaitanu, di situ setan mulai beraksi. Sebelum takbir kita dibikin fokus. Anda silahkan praktekkan. Kalau mau sholat rasanya fokus. Tapi mulai bertakbir Allahu Akbar, setan mulai beraksi, kata Nabi. Udhkur kata, udhkur kata. Ingat ini, ingat itu. Hatta la yash'ural musalli kamra'atan yusalli. Sampai ada orang sholat yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Subuh berapa rakaat tadi? 2 diucapkan, tapi ketika dipraktekkan ada yang 3. Ada yang 1. Ya, ada yang begitu. Ada, tapi di hati saya gitu ya. Ini. Makanya setelah kita sholat, salam, assalamualaikum, assalamualaikum, itu kita mencoba menyempurnakan dengan apa? Istighfar dulu. Kalau tadi ada yang belum tersambung. Setelah itu apa? Kita sambungkan. Allahumma antas salam, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Makanya dilatih 33 kali. Sekali belum nyambung, 2 kali. 2 kali belum nyambung, 3 kali. 3 kali belum ingat, 4 kali. Masa iya sih sampai 33 kali belum ingat juga? Bapak nama siapa? Joni. Siapa Pak? Joni. Siapa Pak? Joni. Siapa Pak? Apa enggak dengar saya Joni? Itu baru 3 kali. Ini kita 33 kali menyebutkan subhanallah. Masa enggak nyambung juga? Alhamdulillah 33 kali. Masa enggak syukur juga?
Dilatih. Kalau sudah terkoneksi, inilah dia. Fadhkurullaha qiyama. Bangun dari sholat, bangkit, selesai sholat, mau kerja, mau kemanapun, ingat Allah. Jadi nggak ada istilahnya keluar masjid tertukar sendal, tuh nggak ada. Ada di sini yang tertukar sendal? Banyak. Insya Allah tidak ya. Kalau ingat Allah tuh nggak mungkin tertukar. Jadi begitu Anda akan menggunakan, yang punya orang lain sadar tuh, astagfirullah, Allah mengawasi, bukan punya saya walaupun mirip. Ya, walaupun mirip. Ya, pakai yang punya kita, itu akan diarahkan. Tapi kalau nggak ingat ada yang mengawasi, nggak ingat ada yang lihat, nggak ingat akan dihisab. Mana ya tadi? Oh, ini dia, masya Allah, lupa saya. Pakai masya Allah lah gitu. Dia pakai yang paling bagus tuh. Pulang dia, padahal dia ke masjid tuh nggak pakai sendal. Pekerjaan juga begitu, nggak akan sembarangan ngambil yang bukan haknya, kerjakan proyek yang tidak benar. Demi Allah, kalau di Indonesia ini mestinya benar semua sholatnya, makmur. Wah, para polisi itu tenang tugasnya gitu, ya. Tentara juga nyaman, di pekerjaan tuh nggak usah ada CCTV, ya, nggak usah ada e-tilang, nggak usah ada kamera di jalan, kan? Ini karena kenapa? Latihannya nggak maksimal. Ini pentingnya sholat tuh itu. Jadi semua menjadi amal soleh, semua jadi amal soleh. Begitu ingat Allah, maka berdiri ingat Allah, jalan ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring pun ingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, pasti disebut nama Allah. Ini yang dimaksud hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang baik yang dibenarkan oleh hati setiap hamba, lalu diikutkan bismillahirrahmanirrahim. Nggak mungkin orang nyebut bismillahirrahmanirrahim kalau nggak ingat Allah. Minum, bismillahirrahmanirrahim. Makan, bismillahirrahmanirrahim. Bekerja, bismillahirrahmanirrahim. Itu ketika dikerjakan langsung jadi hasanah. 10 poin. Ada pahalanya. Dan jangan dianggap ringan ya. Ini kalimat ringan tapi menentukan saat pulang, saat meninggal nanti. Nah, kalau nggak disebutkan bismillahirrahmanirrahim atau tidak bacakan doa yang menyertainya, maka jadi dunia saja, solehnya hilang, tinggal amalnya. Dibalasnya di dunia, akhiratnya nggak ada. Itu yang dimaksud Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kalau ada orang berbuat baik di dunia tapi tidak disertakan niat akhirat, kami balas dunianya. Anda kerja belasan tahun, puluhan tahun untuk dunia aja, dapat gaji, dapat benefit, dapat penghargaan. Ada yang juara, ada yang dapat bintang, champion, ya, ada yang promosi jabatan, tapi niatnya untuk dunia. Allah adil, kata Allah, kerja keras dia untuk dunia, saya balas dengan balasan dunia. Tapi kalau diniatkan akhirat, dunia dapat, akhiratnya pun dapat. Kan kerjanya sama, etosnya sama, di tempat yang sama. Kita niatkan akhirat, gak ada ruginya. Begitu meninggal, dapat. Beruntungnya